Ada yang ditanyain dulu terkait materi? Kalau nggak ada langsung ke tugas, abis itu udah. Belum, masih ada orang yang nggak ini. Belum, Ya, Bu. gimana? Ada yang ditanyain terkait materi sesi satu, sesi 2 dan sesi 3? Kalau nggak ada, langsung saya review tugasnya ya. Oh, Bu. Ya, lanjut ya. Ya mungkin udah capek. Saya buka dulu tugas. Jadi saya sebenarnya baru baca 2 tugas, tapi itu udah cukup bagus kok. Ini punya atas nama siapa? Alsela Eka Putri, ada nggak orangnya? Nggak ada. Nggak apa-apa, izin ya ini Mbak Mbak Alsela. Kita buat jadiin contoh. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Ya, oke, lanjut. Kelihatan Bu. Oke, kita bahas sedikit ya. Kan teman-teman nih udah sebagian udah ngumpulin, sebagian ada yang belum. Nah, nanti yang udah ngumpulin, kan ini saya mau review. Kalau mau direvisi, sangat-sangat boleh. Tapi kalau emang udah sesuai dan udah cukup bagus, ya udah nggak apa-apa. Kalau udah yang belum, ya pasti harus ngerjain. Nah, kita review dulu. Bentar. Kalau saya pindah gini, pindah nggak share screen-nya? Atau masih Enggak, tugasnya Be. gimana? Pindah ke lembar tugas nggak? Pindah Bu. Pindah, oh ya udah pindah. Berarti kan tugasnya di tugas tutorial satu itu kan, ini kan kita baca dulu tugasnya. Capaian pembelajaran mahasiswa mampu merancang produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar dan memiliki nilai tambah, merancang sistem operasi bisnis yang efektif, dan menerapkan strategi termasuk dari sisi proses dan juga SDM-nya. Tuh, oke. Terus tugasnya adalah ini kan, membuat produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar, mempunyai nilai tambah. Terus dijelaskan tujuan, peran, manajemennya, terus desain produknya, rincian produknya itu apa, strateginya, produksi dan operasi, proses dan sumber daya. 5 sampai 10 bar udah ya. Ini punya Mbak Alsela ini udah cukup bagus. Jadi ini bisa jadi contoh buat teman-teman nanti kalau mau revisi atau yang belum ngerjain ya. Jadi di sini nanti minta tolong untuk formatnya kayak gini ya. Formatnya ya ada logo UT-nya, ada nama, NIM dan ini UPJJ. Terus kasih nama tugas manajemen operasi bisnis gini-gini, tapi di bawahnya tambahkan judul idenya. Oh, misal bisnisnya kalau Mbak Rosella ini tentang jilbab kan, oh berarti jilbab pasmina bla 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 gitu kan, taruh di bawah sini. Jadi dibacanya lebih rapi. Jadi anggaplah tugas ini adalah proposal. Proposal teman-teman mau mengajukan sebuah ide bisnis ke atasan. Anggaplah kayak gitu. Jadi bikin rapi. Kalau kita mau bikin proposal ke atasan atau mungkin bahan buat rapat ya berarti kan harus benar-benar rapi dan mudah dipahami gitu. Berarti nanti di sini kayak gini tugas mata kuliah, terus tambahkan judul, identitas, bawahnya ya kayak ginilah biasa. Terus kasih juga daftar isi. Sebenarnya daftar isi nggak urgent-urgent banget, tapi kalau ada daftar isinya minimal pembaca itu bisa tahu, oh ini intinya tentang apa sih, oh ada pendahuluan, ada bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan lain sebagainya. Terus nanti bikinnya formatnya, ini sebenarnya perlu revisi sedikit. Jadi konsepnya jadiin 3 part aja. Berarti kan kalau kita bikin suatu laporan, karya ilmiah, dan lain sebagainya, makalah, itu biasanya ada pendahuluan, pembahasan sama kalau kalau skripsi kan biasanya ada habis bab 2 landasan teori, bab 3
pembahasan gitu-gitu kan. Karena kita ini bukan bukan nggak ada metodenya kan. Gagasan aja kan. Jadiin tiga aja. Ada pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Pendahuluan nanti isinya apa? Isinya latar belakang. Jadi kayak nanti ada contohnya punya Mbak Ansela ini. Isinya latar belakang, terus bab dua pembahasan. Pembahasan itu apa? Ya udah semua tugas yang tadi disuruh itu isi taruh di bab dua. Mulai dari tujuan operasional, manajemen operasionalnya, deskripsi, manfaat, keunikan, sampai sistem kerja dan motivasi insentif taruh di bab 2 pembahasan. Ya ntar tinggal tulis aja 2.1 dan seterusnya. Penutupnya apa? Kesimpulan aja. Kesimpulan dan atau kasih saran juga boleh bebas. Intinya gitu formatnya, format tugasnya. Nah, kita masuk dulu ke bab satu pendahuluan, isinya latar belakang. Latar belakang berarti isinya apa ya? Udah, berarti kamu jelasin kenapa kok kamu mau mendesain produk itu. Gitu. Kalau di sini Mbak Ansela udah bahas, dia mau bikin jilbab. Kenapa bikin jilbab? Oh, karena hijab itu semakin meluas, terutama daerah Riau. Ini kan, ini udah bagus kayak gini. Cuman akan lebih bagus lagi nih, kalau ditambahin data dan sumber yang valid. Ya semi-semi ini ya, semi-semi karya ilmiah, nggak apa-apa. Kan ini namanya, kalau kita mau bikin proposal ke atasan pasti harus ada data. Masa kita berdasarkan asumsi kan nggak mungkin. Ya berarti akan lebih baik kalau ada data validnya sambil belajar. Jadi misal, oh kalau jilbab, ya berarti kasih aja data di Indonesia umat muslim bla bla segini, ceweknya segini, dan terus tren jilbab semakin naik dibuktikan dari data ini. Ya, kalau ada semakin bagus gitu. Terus udah tuh jilbab itu dibutuhin berarti sama masyarakat. Tapi udah banyak kan yang jualan jilbab. Terus kita mau nawarin apa? Ya berarti tawarin dari sisi apa fokusnya. Oh, ada masalah. Kebanyakan jilbab-jilbab yang dipasarin di masyarakat itu dia ribet gitu, misal. Terus panas, mudah susah diatur dan lain sebagainya. Ada juga tuh konten yang bilang jilbab Malaysia tuh mudah diatur daripada jilbab di Indo. Oh, ternyata kainnya beda. Ya, mungkin bisa aja kalian survei ke Malaysia. Mereka tuh pakai kain apa sih kok bisa orang pakai jilbab rapi-rapi banget, sedangkan di sini meleot-meleot dan lain sebagainya. Di situ berarti kan jadi titik poin solusi kan. Anggaplah di sini, oh ternyata ini ribet dan lain sebagainya, makanya menawarkan jilbab instan sebagai solusi. Intinya gitu. Jadi di latar belakang tulis apa yang menjadi persoalan, terus solusinya disertai sama data. Ini dia juga nambahin, oh karena sekarang juga jilbab itu bisa dijual lewat online dan lain sebagainya. Kayak ini berarti ya prospek ke depan lah, prospek jualan jilbab tuh gimana, bagus dan lain sebagainya. Latar belakang berarti isinya nanti itu. Kalau udah, oh berarti kan udah tahu nih pembaca kalau jilbab itu memang prospek dan penting. Masuk langsung ke bab 2 pembahasan. Ini yang tujuan operasi bisnis sama manajemen taruh aja di bab 2 pembahasan. Tujuan operasi sama manajemen ini apa maksudnya? Ya berarti tadi kan kita mau menawarkan produk namanya jilbab instan. Tulis berarti operasional bisnisnya untuk memproduksi jilbab instan itu butuh apa? Untuk bisa mencapai jilbab instan yang bagus di masyarakat itu gimana? Oh ini Mbak Ansela bilang, berarti harus ini minim kesalahan, cacat produksi di bawah 100%. Ini berarti tujuan operasional. Yang saya merah-merah ini contoh dari tujuan operasional. Berarti mengirimkan 98% pesanan online. Berarti nanti target atau tujuan operasionalnya kayak gitu. Punya produk best seller dan lain sebagainya. Itu berarti adalah tujuan operasional bisnis. Terus ada tugas selanjutnya itu kan manajemen kan, manajemen identifikasi peran manajemen. Peran manajemennya itu harusnya ditambah. Ini ada beberapa poin yang belum ada peran manajemen. Oh berarti ini kontrol kualitas. Berarti kalau kita tujuannya menjaga tingkat cacat produksi di bawah 1% alias sangat minim, ya berarti kita harus kontrol kualitasnya. Berarti ini cara mengelolanya. Ini tujuannya, ini cara mengelolanya, cara mencapai tujuannya. Jadi kan untuk supaya cacat produksinya di bawah 1%, kita harus kontrol kualitas. Berarti ini yang poin-poin selanjutnya harusnya Mbak Ansela tambahin. Kalau ada orangnya di sini ya.
Ini mengirimkan 98%, berarti caranya gimana? Oh, mungkin kerjasama dengan apa JNE, JNT dan semua ini penyedia layanan pengiriman. Jadi misalnya ini atau gimana pilih salah satu yang paling gercep atau gimana ya nanti solusinya apa? Manajemennya gimana cara pengelolaannya? Itu ya terkait tujuan dan manajemen. Kalau udah yang kedua tentang deskripsi produk. Ini masih bab dua pembahasan ya. Deskripsi produk. Deskripsiin secara rinci produk atau jasanya itu apa. Nah, kalau di sini kan udah dijelasin nih hijab pasmina. Dia ukurannya 180 kali 80, berbagai macam warna, bervariasi, materialnya ini, dia earth tone. Mungkin karena earth tone dia ini kali ya lagi hits sekarang dan lain sebagainya bisa tambahin di sini. Terus yang kedua ada juga hijab segi 4. Ini saya komen gini karena ini ya si hijab segi 4-nya itu tidak terlalu detail. Mungkin kalau kalau mau fokus ke satu produk ya nggak apa-apa satu aja. Biar nggak terlalu banyak. Kan ini kita anggaplah kita mau mengajukan proposal ide satu produk gitu ya. Udah fokus ke satu produk dari satu analisis makalah kita mau mengajukan sebuah satu ide produk gitu. Gak usah dua nggak apa-apa. Biar lebih fokus. Kayak gitu deskripsi produknya. Terus yang kurang lagi di sini belum ada sketsa. Kan di perintah tugasnya itu bisa pakai prototype manual atau sketsa ya berarti kalau bisa bikin. Maksudnya pasminanya itu modelnya kayak gimana sih gambarannya? Berarti si pembacanya biar tahu nanti atasannya kalau kita buka proposal ini biar tahu oh gambaran ide yang mau dikasih itu kayak gini kayak gitu. Nah nanti bisa pakai AI aja ini kan buat tugas ya buat belajar. Nanti pakai AI aja. Buatkan saya apa jilbab begini 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 gitu. Taruh aja di sini untuk deskripsi produknya. Terus ini ada manfaat produk. Oh, berarti manfaat yang mau ditonjolkan ke konsumen itu adalah pertama kenyamanan. Kenapa? Ya karena jersey bahannya ringan, elastik dan lain sebagainya. Praktis, hemat waktu karena instan, nggak perlu jarum. Mudah perawatannya, nggak usah disetrika dan lain sebagainya. Nanti punya teman-teman yang lain, produk yang lain, jasa yang lain juga detailkan kayak gini manfaatnya. Terus kasih juga keunikan. Oh, dia unik. Dia unik. Terus ada inovasi di bagian jahitannya, jahitan di dagu satu ukuran, cocok sesuai untuk wajah. Ini berarti apa? Yang punya kalian tuh yang bikin unik apa? Tadi saya juga baca ada usaha laundry, punya siapa tadi? Usaha laundry, ya udah apa yang bikin beda usaha laundry itu dari usaha laundry yang lain gitu. Ada ciri khas. Nah, kalau udah tuh produknya udah, gambarannya juga udah ada, baru strateginya. Strateginya gimana pas supaya bisa bikin jilbab yang kayak kita rencanain tadi? Kalau di sini Mbak Ansela bilangnya pakai make to stock. Ya, berarti karena dia mungkin udah mengira, oh pasar jilbab ini permintaannya tinggi nih. Karena permintaannya tinggi, dia nggak buka open PO, ya dia nyetok aja langsung. Karena dia udah tahu pasar tuh memang butuh jilbab yang kayak gitu. Terus mungkin dia udah tes ombak, udah jualin ke teman-temannya dan laris dan lain sebagainya. Mungkin ya dia pilih pakai make to stock. Alasannya ini yang bawah. Nah, nanti teman-teman mau pakai make to stock atau make to order ya terserah tergantung pendekatan yang paling cocok. Tinggal kasih aja alasan. Kenapa make to stock ya? Karena permintaannya stabil. Kenapa make to order ya? Karena ini masih bisnis awal, masih UMKM ya. Berarti kita masih make to order ya terserah. Jadi nggak baku ya. Misal kalau hijab harus make to stock, kalau makanan harus make to order ya nggak bebas. Tergantung teman-teman nanti bisa menjelaskan alasannya atau enggak. Yang penting adalah ada alasan yang masuk akal. Ini dia juga jelasin tentang produknya, produk, volume. Oh dia berarti maunya dia mass production. Ayo mungkin menurut Mbak Ansela si produk ini udah
bener-bener yakin kalau bisa diterima di pasar. Tapi kalau memang masih awal ya mungkin nggak usah mass production dulu, bisa batch dulu misal. Oh, open order dulu di awal satu batch gitu berapa 100 pieces hijab dan lain sebagainya. Walaupun dia di sini juga udah bilang sih dia mau mencapai skala ekonomi, makanya dia mau skala yang besar ya nggak apa-apa. Tapi harus dijelasin lebih detail lagi. Kenapa kok dia ngambil pendekatan ini? Tapi ini kurang lebih udah cukup bagus sih menurut saya. Terus ini ada strategi proses. Ini berarti alurnya. Alur mulai dari awal sampai akhir. Jadi nanti teman-teman bikin kayak gini. Bagan alur namanya. Perencanaan di awal berarti ya meramal tren pasar dulu dan seterusnya dan seterusnya. Oh, ada quality control, ada kualitas mau ngecek jahitannya dulu dan lain sebagainya. Dan sampai akhir, sampai si barang itu sampai ke pelanggan. Intinya si bagan alur ini adalah proses dari awal si produk dan jasa itu mau dibikin itu persiapan awalnya gimana sampai akhir diterima oleh pelanggan. Itu alurnya gimana. Kayak gitu. Nanti dibikin bagannya kayak gini. Terus ini pakainya line flow proses. Ya mungkin ya tadi karena asumsinya permintaannya udah besar, variasinya rendah, pakainya line flow proses. Ya, walaupun bisa jadi jilbab itu kan dia seleranya bakal berubah-berubah kan. Apakah bener pakai line flow proses atau lebih baik yang intermittent yang dia berhenti dulu atau nanti ganti model dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan aja. Yang penting bisa menjelaskan. Terus masuk ke SDM-nya, pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM-nya berarti gimana? Oh, kalau mau bikin jilbab butuh bagian apa aja? Nah, dia asumsinya UMKM. Ya, mungkin kalau UMKM skalanya tidak terlalu besar. Ya, mungkin berarti harusnya nggak mass production dulu. Batch production kan bisa. Kalau UMKM mungkin kalau mass mungkin terlalu gede dan lain sebagainya. Tapi yang misal nih kalau UMKM berarti apa aja? Ada owner, pemilik, manajer umum. Terus ada admin penjualan dan keuangan, bagian produksi, pemotong, cutting, penjahit. Nanti bikin juga kayak gini. Kira-kira ada berapa orang sih butuhnya kalau mau buka usaha laundry? Ada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kalau laundrynya gede, ya berarti butuhnya lebih banyak. Kalau laundrynya masih kecil-kecilan, butuhnya lebih sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi itu dijelasin di tugasnya. Jadi biar tahu POV-nya tuh biar tahu. Point of view-nya tuh ini memang bisnisnya udah besar atau bisnisnya masih kecil. Oh, kalau masih kecil ya berarti masuk akal kalau karyawannya cuma segini gitu. Ini admin penjualan, memotong, cutting, dan lain sebagainya. Terus nanti tugasnya apa, kualifikasinya apa, dan seterusnya. Ya, ya, ini akan lebih baik kalau ditambahkan bagian struktur. Tadi kan kita udah belajar tuh beberapa pendekatan untuk memperjelas eh, tugas atau desain tugas dari masing-masing SDM. Berarti bikin aja, oh ini kan udah ada pemilik, ada logistik, ada penjahit dan lain sebagainya. Bikin aja struktur organisasinya. Oh berarti nanti penjahit lapornya ke siapa? Apa langsung ke owner? Atau ada supervisor bagian produksi atau gimana? Tuh bikin bagannya. Terus yang terakhir, ini udah mau terakhir. Sistem kerja dan motivasi insentif. Berarti diukur kinerjanya. Jadi misal bagian cutting atau bagian penjahit target kerjanya apa, dia harus ngerjainnya kayak gimana. Nah, kalau udah dia ngerjain sesuai target, insentifnya apa, itu harus detail. Ya, sebenarnya mungkin kalian, aduh ribet banget gitu ya. Nggak apa-apa, kan sekalian belajar. Tuh, ada penetapan target, tuh akan lebih baik lagi jika ada sistem insentif yang detail. Kalau ini kan punya Mbak Ansela belum detail nih, maksudnya masing-masing bagian. Misal bagian cutting, targetnya begini-begini, kalau dia bisa cutting mencapai target atau dia bisa jahit mencapai target, penjualan mencapai target, dan mungkin THR-nya dinaikin. Karena ini kan asumsinya si usaha jilbab ini dia di bulan Ramadan kan, mungkin THR-nya 2 kali lipat atau mungkin nanti ada bonus apa yang lain dan lain sebagainya. Oh, terus sistem penggajian juga
Bisa juga kan beda-beda. Oh, kalau dia bagian penjualan, dia tergantung penjualan, nggak bulanan. Berarti ada gaji bulanan yang dia standar, ada juga gaji bonus. Kalau dia mencapai penjualan segini, nanti dapat segini, kayak gitu. Atau bagian jahit, cocoknya apakah harian, atau borongan, atau gimana, nanti disesuaikan, tergantung desain dari teman-teman semua. Gitu. Udah penutupnya kesimpulan. Udah ada perpustakaan. Dari sini dia minta dulu. Ada yang ditanyain terkait tugas atau saya tugasnya ini terus masih bingung ini itu nggak apa-apa tanya aja. Ada yang mau bertanya atau ini merasa keberatan dengan tugasnya? Aman, Bu. Aman. Aman nggak? Ya aman. Yang lain ada yang mau bertanya atau masih bingung mau mendesain produk apa? Kalau mulai nanti nggak apa-apa tanyanya Mbak Yani, Mbak Dia Maharani mau tanya Mbak boleh. Sebenarnya tanya itu di grup juga nggak apa-apa. Maksudnya biar satu pertanyaan jawabannya bisa dilihat semua gitu dan nggak ngulang-ngulang. Gak usah yang personal chat gitu, di grup aja. Kemungkinan kan Baik, terima kasih, pertanyaan, Bu. ya, kemungkinan pertanyaan itu kan ya pasti seputar itu aja kan. Jadi biar nanti nggak ngulang-ngulang. Kalau mau tanya silahkan bisa lewat WA di grup WA. Ada lagi? Udah. Kalau nggak ada berarti ya udah chatnya selesai. Kalau ada yang mau tanya ya kita diskusi. Nggak ada berarti udah. Gimana? Gimana? Sudah berarti ya? Sudah? Halo? Kalau udah loh ya. Maksudnya tolong konfirmasi. Kalau udah konfirmasi juga bilang udah. Kalau mau tanya ya silakan tanya gitu. Sudah, Bu. Ya gitu maksudnya. Jadi udah ya. Kalau udah ya berarti Iya, saya Bu, sudah tutup gitu. cukup. Oke. Berarti karena sudah ya semoga aja jelas gitu ya. Nanti kalau kurang jelas ya silakan baca sendiri dan lain sebagainya. Intinya konsep tugas yang saya mau tuh kayak gitu gitu kurang lebih gitu. Ya, sebenarnya tadi saya udah baca beberapa, tapi mungkin kalau di review pun juga pasti ya reviewnya sama gitu-gitu juga. Yang penting kan teman-teman udah punya gambaran gitu, maksud tugasnya seperti apa. Karena udah tidak ada yang mau bertanya dan mungkin dirasa cukup, marilah kita tutup kelas hari ini eh, dengan doa juga. Silakan berdoa masing-masing. Doa selesai. Kalau gitu saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya dari tugas kita hari ini. Semangat terus, walaupun kuliah disambi bekerja dan kegiatan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih ya, Bu. Iya, Makasih, silakan Bu. boleh Selamat lip. malam. Iya, silakan Terima kalau mau kasih, lip. Bu. Terima kasih, Bu. Sama.